Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk membacakan kultum yang berjudul Sholat. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membahas satu masalah yang penting, salah satu rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat harus dilakukan. Setelah Allah menjelaskan tentang tauhid, maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk sholat. Dan Nabi SAW telah menjelaskan juga tentang tauhid kepada para sahabat. Nabi juga menjelaskan tentang sholat. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya aku. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat tiang agama. Ketika orang tidak sholat, ancamannya berat. Jadi ketika disebutkan kenapa kalian masuk neraka Sakor, mereka berkata, kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi masalah sholat ini masalah besar. Tidak boleh sembarangan. Makanya Nabi menyuruh agar kita menyuruh anak-anak kita sholat ketika umur 7 tahun. Nabi suruh kita untuk menyuruh anak kita sholat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia belum sholat, Nabi suruh pukul. Dan wasiat Nabi juga sampai menjelang wafat, sholat. Kalau kita tidak memerintahkan anak untuk sholat, kita nanti akan bahaya. Kalau dia sudah meninggalkan sholat, itu sumber kejelekan. Ini tiang agama, hancur semuanya. Jadi, orang kalau sudah tidak sholat, rusak semuanya. Kehidupannya rusak, agamanya rusak. Sudah tidak bisa dipercaya seumur hidup kalau dia tidak sholat. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Sholat ini harus kita tegakkan. Ini syiar agama Islam yang besar. Ini yang bisa membedakan antara orang itu dia muslim atau kafir dengan sholat. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Artinya, ketika dia meninggalkan sholat, dia sudah masuk di ambang pintu kekafiran. Maka sholat ini harus ditegakkan. Maka para ulama diantaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya rahimahumullah. Kalau ada orang yang puasa dia tidak sholat, tidak sah puasanya, tidak akan diterima oleh Allah. Banyak orang-orang dia puasa tapi tidak sholat. Sahur jam 2, lalu tidur dan tidak sholat subuh. Setiap hari seperti itu, jam 12 dia sahur, supaya subuh dia tidak sholat. Subuh tidak sholat, zuhur juga tidak sholat. Puasa tapi tidak sholat, tidak diterima puasanya. Itu pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya rahimahumullah. Ketika orang meninggalkan sholat, hukumnya berat dalam Islam. Kenapa? Karena dia berada di ambang pintu kekafiran ketika tidak sholat. Dan pasti sesat kalau orang sudah tidak sholat. Sholat ini tiang agama, harus kita tegakkan tiang agama ini. Kita dan anak kita tegakkan sholat. Tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak sholat, tidak ada ketenangan, tidak ada keberkahan, dan orang yang tidak sholat sudah pasti sesat menurut nas Al-Quran. Ini harus kita usahakan. Bagaimana kita mendidik diri kita dan anak kita untuk sholat. Tegakkan sholat itu. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang paham benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.